Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Oke, sekarang kita akan membahas tentang epilepsi. Kejang, mengerikan, dan sulit. To the point aja. Kejang itu mengerikan dan sulit. Buat dokter, kejang itu sulit dan rumit. Pertama, akurasi tesnya itu sendiri sebenarnya buruk. Dan alat yang kita pakai teknologinya belum mendekati sampai pengelompokan yang sangat-sangat rinci. Nomor 2, penyebab kejang atau penyebab epilepsi ini seringkali tidak bisa ditemukan. Dan lagi, per definisi memang kan dia adalah kejang yang terjadi tanpa pencetus. Tapi kalau ada kalaupun ada pencetusnya seringkali sulit ditemukan. Nomor 3, pemantauan efektivitas obat ini sulit dikerjakan. Dan tiap orang beda-beda konsentrasi yang dibutuhkan. Meskipun kita punya range-nya, bisa jadi beberapa orang butuh konsentrasi tinggi, beberapa orang dengan konsentrasi rendah sudah cukup. Nomor 4, efektivitas obat terbatas 2 tahun. Di atas 2 tahun rata-rata atau banyak kasus di mana kejang itu tidak lagi bisa dikontrol dengan obat yang sama. Nomor 5, komplikasi dari epilepsi atau kejang berulang itu langsung ke kejiwaan dan kognitif, yang deteksi dan penilaian objektifnya membutuhkan keahlian dokter jiwa, yang bisa jadi membutuhkan lebih daripada 1 atau 2 kali kunjungan. Kejang itu mengerikan buat pasien. Nah, mengerikannya di mana? Mengerikannya adalah bahwa kejang itu sangat amat terkait dengan situasi mistis, sangat amat terkait dengan suatu dari alam-alam supernatural. Ini terlihat dari film-film horor di Indonesia maupun di luar, di mana gejala kejang diinkorporasi, dimasukkan ke dalam suatu adegan yang menegangkan. Entah orang itu mengalami grand mal atau tonic-clonic, di mana semua badannya itu kejang, gemetar, bergerak tak karuan, katanya kemasukan sesuatu. Atau atonik, tiba-tiba ada angin berhembus, atau ada roh lewat langsung jatuh. Atau bahkan malpetit, di mana pasien hanya terdiam, kemudian ditambahlah suasana-suasana yang mengerikan. Kenyataannya epilepsi atau kejang itu adalah fenomena yang cukup banyak terjadi di masyarakat. Dan dengan adanya stigma mistis ini akan mempersulit tenaga medis untuk masuk dan mengobati dan membantu pasien untuk mengatasi masalah tersebut. Kedua, keterkaitan mistis ini juga membawa dampak negatif karena keluarga pasien akan melihat pasien sebagai aib, akan melihat sakit epilepsi sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Ya, kalau keluarga melihat itu sebagai sesuatu yang disembunyikan, jelaskan dokter dan tenaga kesehatan akan sangat terbatas dalam membantu. Gimana caranya kita bantu kalau ketemu pasien aja enggak? Pasien tidak dibawa. Kenapa? Karena malu, karena takut dicap sebagai pembawa sial di dalam desanya, takut dicap sebagai anak cacat, kira-kira seperti itu. Jadi sakit yang menjadi aib keluarga justru mempersulit akses pasien ke tenaga kesehatan. Bahkan jika tenaga kesehatan mau bekerja dan pasien dan keluarga mau untuk diobati, ada masalah sosioekonomik baru di mana penderita epilepsi akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Karena kamu tidak bisa jadi supir kalau kamu punya epilepsi, akan berisiko. Kamu akan sulit jadi
dokter bedah, kamu akan sulit jadi pilot. Banyak profesi yang sulit untuk mengakomodasi pasien-pasien dengan epilepsi. Kemudian dalam hal pengobatan, efek samping obat itu banyak. Pengobatannya lama, pengobatannya mahal, dan lama pengobatan tidak diketahui. Meskipun efektivitas obat terbatas hanya pada 2 tahun. Dan setelah 2 tahun, dokter dan pasien harus bekerja sama untuk mengkombinasi obat-obatan yang mungkin efektif. Trial and error. Karena penelitian tentang epilepsi dan pengobatan epilepsi setelah 2 tahun sangat terbatas. Nomor 5. Komplikasi kejang memiliki dampak psikis, ekonomi, finansial yang mempengaruhi interpersonal. Jadi pasien epilepsi ini stresnya bukan cuma karena punya konteks di stigma mistis di masyarakat, di stigma aib di keluarga, susah dapat kerja, pengobatan sulit, pengobatan lama, pengobatan mahal, efek samping serius, efektivitas obat terbatas, tapi juga dia punya masalah interpersonal. Orang yang dia sayangi, suami, istri, anak, harus menanggung dan bersama-sama menanggung semua masalah di atas. Yang bisa jadi ya beberapa orang hanya walk out akhirnya, ya udah cerai atau ditelantarkan oleh keluarga karena sakit ini. Jadi epilepsi ini serius buat penderitanya, dan penderitanya memang tidak banyak. Jadi penelitian epilepsi tidak banyak karena penderitanya tidak banyak. Tapi ketika Anda kenal penderitanya, ini adalah masalah yang sangat serius. Nomor 1, apa itu kejang? Nah, sederhana pertanyaan saya kan. Jadi epilepsi adalah salah satu komponennya adalah kejang. Jadi apa itu kejang? Ya, apa seperti ini kejang? Apa yang kayak gini kejang? Atau yang begini? Atau yang ini? Mungkin yang ini? Atau ini? Dan ini? Ini? Semuanya kejang. Nah, kewaspadaan kejang di masyarakat ini penting. Jadi jangan sampai masyarakat itu melihat orang yang absen sisor atau malpetit dibilang suka melamun, padahal ternyata kejang. Jangan lihat orang yang suka melakukan gerakan atau bukan suka kalimatnya, tapi sering melakukan gerakannya berulang, dibilang tremor, padahal lagi kejang. Vokal epilepsi. Jadi kejang itu banyak variasinya. Dan masyarakat perlu sadar bahwa ini mungkin kejang, perlu diperiksa. Kesadaran mengenai bahaya epilepsi ini perlu ditingkatkan. Tapi peningkatan kesadaran masyarakat tentang epilepsi perlu diiringi oleh suatu pembiayaan, suatu alokasi pembiayaan untuk promosi kesehatan pasien epilepsi, untuk mengobati pasien epilepsi, untuk mendiagnosis dengan benar pasien epilepsi. Karena percuma kalau masyarakat sadar, masyarakat mengerti tentang epilepsi, masyarakat mengerti tentang kejang, katakan masyarakat sangat cerdas tentang kejang, tapi uang nggak ada buat EEG, uang nggak ada buat MRI, uang nggak ada buat obat, uang nggak ada buat mengukur konsentrasi obat. Ya udah, pinter, sakit, mati. Jadi pengetahuan masyarakat dan alokasi anggaran itu harus jalan seiring, termasuk dalam konteks pengobatan epilepsi. Apa itu epilepsi? Nah, itu kan pertanyaannya sekarang. Jadi kita udah lihat kejang itu kira-kira seperti tadi itu. Kejang itu adalah suatu fenomena yang berbeda dari kondisi biasanya. Jadi fenomena fisik yang berbeda dari biasanya, yang melibatkan perubahan entah kognitif, entah kejiwaan, entah motorik, entah sensoris. Jadi salah satu ini tiba-tiba berubah dari yang biasanya, kita bisa katakan itu kejang. Nah, ketika kejang itu terjadi 2 kali dalam interval lebih dari 24 jam tanpa pencetus,
kita sebut penyakitnya epilepsi. Kenapa penyakit ini penting? Karena orang yang punya kejang lebih dari 1 kali alias 2 kali, itu berisiko mengalami kejang ulangan kalau tidak diobati. Risikonya sekitar 70%. Besar, 70% ya. Kalau kamu cuma kejang sekali, risiko berulang itu sekitar, kalau tidak salah, 17%. Tapi begitu kamu punya kejang yang kedua dengan interval 24 jam, risiko kejangnya kamu itu untuk berulang itu sekitar 70%. Karena itu harus diobati, dan karena itu kita beri nama penyakitnya epilepsi. Apa kata penting dari pengertian definisi epilepsi ini? Nah, buat mahasiswa kedokteran dan koas yang dipersiapkan untuk kerja di tempat yang tidak ada fasilitas, pendidikan itu biasanya menekankan bahwa pokoknya kejang 24 jam, kejang itu epilepsi. Itu benar. Tapi ada 2 kata yang sengaja diabaikan, karena kalau kita perhatikan 2 kata ini akan jadi masalah pada sistem kesehatan, akan jadi masalah di pembiayaan, tapi pasien selamat. Kata pertama adalah kejang. Nah, kalian lihat tadi di video-video sebelumnya kan itu seakan-akan benar kejang, padahal banyak yang di sana itu acting. Jadi penampakan yang tampak oleh mata itu tidak selalu sama dengan harapan kita. Yang itu kayaknya filosofis, tapi dalam konteks kejang sangat penting. Kamu lihat orang tiba-tiba jatuh, mungkin dia benar kejang, atonic seizure, tiba-tiba pingsan. Mungkin dia shock dengar orang tuanya meninggal, atau istrinya meninggal, atau anaknya meninggal, langsung pingsan. Apa itu kejang? Bukan, itu bukan epilepsi. Jadi umpamanya, bahkan kalau penderita epilepsi dengar keluarganya meninggal terus jatuh pingsan, dia bukan sedang mengalami status epileptikus, dia tidak sedang mengalami epilepsi, ya keluarganya lagi mengalami stres psikis yang luar biasa, stres kejiwaan yang luar biasa, dia pingsan. Ya nonton sinetron kan tahu, tapi kan di dunia nyata banyak orang yang begitu sedihnya sampai berguling-guling di tanah, kejang-kejang, mukul kiri, mukul kanan, seakan-akan nggak sadar. Apa dia mengalami kejang? Enggak. Nah, dengan mata telanjang apa kita bisa membedakan dia kejang apa enggak? Enggak. Fenomena ini disebut PNES, Psychogenic Non-Epileptic Seizure. Jadi, fenomena yang terlihat seperti kejang, padahal sebenarnya gangguan kejiwaan. Ini penting, masyarakat Indonesia harus tahu, di dunia ini ada namanya PNES. Orang kejang, kelihatannya kayak kejang, padahal bukan kejang tapi gangguan kejiwaan. Kenapa masyarakat Indonesia harus tahu? Karena kalau nggak ada fasilitas untuk mengidentifikasi kejang secara objektif, gangguan kejiwaan akan diobati sebagai epilepsi. Ya bingung keluarganya, kok dia beli obat mahal, efek samping obat dia alami. Kok nggak sembuh-sembuh? Ternyata salah diagnosis yang fatal, bahwa selama itu si dokter mengira kejang padahal bukan kejang karena nggak dievaluasi. Jadi orang gangguan jiwa diterapi sebagai epilepsi. Fatal nggak? Itu dulu. Nggak usah jadi dokter buat jawab kan sebenarnya. Fatal. Ya iyalah nggak sembuh orang, cara terapinya salah. Kan benarnya kalau dia sudah gangguan jiwa ya obat-obatan jiwa, bukan obat-obatan kejang. Kalau dia benar kejang, baru obat-obatannya obat-obatan kejang. Nah ini serius karena saya punya statistiknya. Ini serius, saya punya statistiknya. Dari pasien-pasien yang dirawat inap karena epilepsi, 5-20% mengalami PNES, alias salah diagnosis, salah nebak. Dan ini di Jepang. Jadi kalau kita bilang, oh itu di tempat lain, ya memangnya dokter Jepang itu bodoh banget ya? Enggak. Mereka pintar juga kan, mereka kan sekolah juga gitu, tapi mereka masih salah mendiagnosis. Jadi harus waspada masyarakat. Jangan dibilang karena, oh itu kan di Jepang, di Indonesia bagus. Yakin, memangnya dokter Jepang goblok banget? Apa orang saraf ahli jiwa di Jepang sebodoh itu? Enggak, karena memang sulit dibedakan dan harus coba dibuktikan secara objektif. 5-20% itu banyak loh. 1 dari 20 salah diagnosis.
Kemudian statistik ini diperburuk dengan 15% sampai 30% pasien yang divonis epilepsi udah diobati, nggak sembuh-sembuh. Dibilang kamu obatnya nggak mempan, epilepsimu berat, resisten obat. 5-30% ternyata salah diagnosis. Ternyata selama ini si dokter memberikan obat epilepsi kepada pasien jiwa. Fatal nggak? Fatal. Itu bahaya, itu pentingnya masyarakat Indonesia memahami bahwa di dunia epilepsi itu ada istilah psychogenic non-epilepticism, di mana kejang seakan-akan seperti epilepsi, seperti kejang tanpa pencetus yang berasal dari gangguan sistem saraf pusat, ternyata adalah manifestasi kejiwaan yang kalau diobati dengan salah nggak bakal sembuh karena salah pengobatan dan salah diagnosis. Melihat video ini akan muncul sanggahan dari keilmuan yang paling masuk akal. Ya dibilang kita ini udah kok menganamnesis dengan sangat rinci, kita udah pakai semiologi epilepsi untuk melihat bahwa ini suatu epilepsi atau PNES atau suatu gangguan kejiwaan. Apa sih semiologi? Semiologi itu bahasa kerennya aja. Sebenarnya semiologi ya kamu bisa ganti dengan kata ciri khas. Jadi ada epilepsi itu punya beberapa ciri khas yang dipercaya melekat pada pasien epilepsi beneran, tapi tidak melekat pada pasien PNS atau gangguan kejiwaan. Nah, sanggahan ini lemah karena dua alasan. Alasan pertama, ciri khas yang disampaikan atau semiologi yang disampaikan masih belum bisa membedakan PNES dan epilepsi. Kamu kebayang gak sih kalau benar semiologi itu efektif? EEG percuma. Ngapain EEG kalau kita tanya jawab aja udah bisa membedakan. Nah, dan kalau memang semiologi ini akurat, bisa membedakan epilepsi karena gangguan fisik di otak atau gangguan fisik di otak dan gangguan kejiwaan, maka statistik di atas itu sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Pasien salah diobati, pasien salah masuk ke rumah sakit karena dikiranya epilepsi padahal bukan. Karena orang Jepang atau orang Amerika kan tahu semiologi apa. Kenapa masih terjadi? Kenapa mereka masih melaporkan kayak gini? Itu kan artinya sudah terbukti bahwa semiologi itu tidak seefektif yang diharapkan. Kita pengen semiologi efektif. Ciri khas, tanya jawab aja tahu penyakit. Pengen banget. Murah. Siapa sih yang nggak pengen pengobatan yang murah? Tapi nggak akurat, percuma dan berbahaya. Argumen kedua, semiologi atau ciri khas epilepsi ini memiliki landasan ilmiah dan penelitian yang sangat terbatas. Jumlah penelitian, jumlah sampel, apa yang diobservasi dari ciri-ciri khas gejala epilepsi ini terbatas. Dan kalaupun ada, kualitas penelitian ataupun kuantitas penelitiannya itu sedikit dan buruk. Singkatnya gini, kalau memang ada yang bilang kita udah tanya jawab dengan lengkap, kita nggak ada, sudah pemeriksaan fisik dengan lengkap, kita udah anamnesis, wawancara pasien selama 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, berhari-hari. Nggak ada kok yang pernah bilang bahwa ibu ini epilepsi, kalau salah ibu bisa tuntut saya. Saya dasarkan ini dengan semiologi atau ciri khas. Enggak bisa. Karena nanti kalau memang muncul tuntutan, mau membuktikan validitas semiologi dari mana? Penelitiannya sedikit. Kenyataan pahitnya, diagnosis atau penentuan epilepsi itu mahal. Jadi kalau kita mau menentukan kejang ini benar epilepsi atau gangguan kejiwaan, itu mahal. Alat yang diandalkan untuk pemeriksaan ini disebut EEG atau elektroencephalogram. Nah, ini adalah alat untuk melihat gelombang listrik di otak. Jadi otak kita bekerja mengeluarkan gelombang itu diukur oleh EEG. Dan kalau orang itu punya kejang atau punya epilepsi, gelombang itu bisa berubah dan kita bisa bilang, oh ya dia punya epilepsi. Akurasi EEG ini bagus loh kalau hasilnya positif. Jadi kalau kamu di EEG
hasilnya positif, bagus, dia akurasinya 95%. Tapi kalau kamu di EEG, hasilnya negatif, akurasinya itu 17%. Nah, ini harus diserap oleh masyarakat. Jadi kalau kamu datang udah dipasang alat EEG yang kayak gini alatnya, kamu jangan senang dulu, kamu jangan merasa seakan-akan kamu udah dilayani dengan benar. Lihat dulu hasilnya. Kalau hasilnya positif, kamu siap diobati kan gitu. Tapi kalau hasilnya negatif, itu nggak ada artinya. Karena akurasi EEG, atau kalau bahasa kerennya ya, sensitivitas EEG itu cuma 17%. Dari 100 yang sakit benar epilepsi, hanya 17% yang menunjukkan hasil positif. Sisanya menunjukkan hasil negatif. Artinya apa? Jadi kalau hasilmu negatif, nggak ada artinya kalau di EEG. Nah, penelitian yang bilang 17% ini seringkali disanggah oleh ahli. Ahlinya akan bilang, oh kan EEG-nya itu ya diperiksa waktu pasiennya nggak kejang. Ya iyalah negatif. Coba kamu periksa pas dia kejang. Jawaban saya, tanggapan saya apa? Saya bilang, Prof, coba Prof jemput deh pasiennya waktu pasiennya kejang. Gimana caranya coba? Dia lagi mandi, dia kejang, kita jemput. Kan nggak mungkin. Pas kita sampai sana loh, ambulan sampai sana udah hilang kejangnya. Jadi melakukan EEG sama orang yang sedang kejang itu ya hanya mungkin kalau kita monitoring EEG. Saat dia di rumah sakit, kita pasangi, kita tunggu kejang terjadi. Ya mungkin kita ukur. Tapi kan secara praktek nggak mungkin. Saat pasien kejang, dia itu lagi di rumah. Gimana caranya Prof ukur waktu dia kejang? Untuk melakukan penelitian, ya terpaksa kita harus melakukan suatu EEG di mana pasiennya datang ke kita. Dan kemungkinan besar saat dia datang ya nggak kejang. Dan pada praktiknya, pasien itu akan datang saat dia nggak kejang. Saat dia kejang, dia lari ke UGD. Dan mungkin saat tiba di UGD, kejangnya udah hilang. Ya, jadi argumen bahwa, oh ya lebih akurat kalau lagi kejang, ya gimana caranya dapatnya gitu kan. Orang waktu kejang dia nggak sama kita. Ya, kelemahan penelitian epilepsi itu sebenarnya banyak. Ya, salah satunya yang baru saya sampaikan bahwa memang bagusnya diukur waktu kejang, tapi siapa yang bisa jemput? Kemudian jumlah sampel dikit. Saya mungkin bisa tanya pribadi ke kalian gitu, ada nggak saudara kalian yang epilepsi? Sebagian besar dari kalian jawabannya nggak tahu, nggak ada kayaknya. Memang sampel epilepsi dikit. Kalau kalau Anda yang nonton adalah koas atau dokter atau residen atau dokter spesialis, Anda bandingkan jumlah pasien di penelitian stroke, serangan jantung, migrain, gagal jantung, PPOK, TBC, HIV/AIDS, itu jumlah pasiennya ribuan, puluhan ribu. Tapi kalau Anda cari penelitian epilepsi, ya dapat pasien 1000 itu jarang. 1.500 saya cuma dapat 2 atau 3. Rata-rata jumlah peserta penelitian epilepsi ini 100-an, 200-an. Jadi idealnya kalau kita hidup dunia yang ideal, yang harapannya tinggi dan perfect, ya banyak data epilepsi yang memang meragukan. Tapi ini yang terbaik yang kita punya saat ini, jadi ini yang kita pakai. Jadi itulah penjelasan bahwa ya kita masih pakai akurasi 17% kalau seumpamanya hasil EEG negatif. Lah, kalau merekam gelombang otak yang tadi saya cerita, waktu pasien itu mengalami epilepsi mustahil, terus gimana caranya kita dapat gelombangnya? Masa semuanya negatif terus kita duga-duga? Ngapain periksa dengan objektif kalau kita ujung-ujungnya menduga? Jawabannya VEEG atau video EEG. Bahasa lainnya mungkin ya kalau di Indonesia monitoring EEG. Jadi pasien itu ya dipasangi alat EEG yang tadi Anda lihat kayak topi gitu. Mungkin kalau dengan teknologi yang sekarang topinya udah nggak tersambung kabel. Jadi bisa pakai Bluetooth, bisa pakai WiFi. Nah, dia pakai seharian, itu terkoneksi dengan mesinnya dokternya untuk merekam otaknya. Kemudian aktivitasnya dia sepanjang hari 24 jam dipantau dengan video. Jadi entah pasang video di rumah, di CCTV di mana-mana di rumahnya, atau dia datang nginep di fasilitas yang menyediakan.
Jadi Anda membayangkan bahwa ini model cara tahu penyakitnya mahal. Anda harus nginep. Gak bisa datang konsultasi pulang besok kerja. Nama pemeriksaannya video EEG. Anda nginep di tempatnya 24 jam, Anda dimonitor dengan CCTV, Anda pakai cap atau topi untuk mendeteksi gelombang otak. Berapa lama? Berapa lama saya harus nginep di tempat kayak gitu? 3,5 hari sampai 6 hari. Kenapa selama itu? Karena ternyata kalau kamu datang untuk EEG aja, kemungkinan, meskipun kamu punya epilepsi ya, kamu punya epilepsi, kamu datang ke poliklinik cuma di EEG aja, tidak dilakukan monitoring 3,5 hari sampai 6 hari, kemungkinan kamu terdeteksi positif mengalami epilepsi, meskipun kamu beneran punya 2,5% sampai 7%. Tapi kalau kamu ditempatkan di fasilitas dengan CCTV, dipantau 24 jam selama 3,5 sampai 6 hari, akurasinya naik jadi 70 sampai 85%. Ya, jadi bayangkan ya, jadi akurasinya itu naik sangat tajam, tapi biayanya naik juga dengan tajam. Kemungkinan besar ini tidak dikerjakan. Anda bahkan mungkin merasa bahwa udah di EEG itu udah diperiksa dengan lengkap, belum. Itu pemeriksaan yang paling dasar dan akurasinya buruk. Bisa dipertanggungjawabkan, tapi akurasinya buruk. Dari 1.590 pasien, ternyata 32,3% mengalami pseudo-seizure atau salah diagnosis. Yang mungkin pseudo-seizure ini adalah termasuk di dalamnya gangguan kejiwaan PNS tadi, di mana sebenarnya seseorang tidak mengalami kejang, tapi dipersepsikan oleh keluarga dan dokter sebagai kejang. Nah, ini fatal. Ini bukan sekedar seperti infeksi saluran nafas atas yang kita salah diagnosis, ternyata adalah infeksi paru, lalu kita tinggal ganti antibiotik pulang sembuh. Enggak. Ini pasiennya udah berbulan-bulan beli obat, sudah berbulan-bulan mengalami efek samping obat, berbulan-bulan hidup dengan kekhawatiran kejangnya kambuh. Ternyata dokter Leo bilang, maaf sis, brother, saya salah diagnosis. Ternyata itu pseudo-seizure, itu gangguan jiwa. Saya rujuk ya ngamuk. Jadi membedakan epilepsi dan non-epilepsi itu penting. Meskipun pada prakteknya sulit dan sangat mahal. Tapi angka statistik ini tidak bohong seberapa seriusnya masalah dalam penanganan epilepsi. Kesimpulannya, krusial bagi dokter secara legal dan ilmiah untuk membedakan antara epilepsi kejang beneran dan gangguan kejiwaan. Karena tidak lucu gangguan jiwa diterapi sebagai kejang. Ini salah obat gak? Pasti. Salah diagnosis? Pasti. Salah pemberian informasi? Pasti. Malpraktik bukan? Ya. Anda bisa jawab sendiri. Nah, supaya dokter bisa berpraktek di daerah melayani pasien epilepsi meskipun dengan tidak akurat, tanpa pemeriksaan penunjang yang mumpuni, ada satu kata yang sering dilewatkan, terutama waktu pendidikan. Kata itu adalah tanpa pencetus. Jadi epilepsi itu adalah bangkitan atau kejang yang terjadi tanpa pencetus. Harus benar primer dari gangguan otak itu sendiri. Gak ada gangguan yang lain. Terus cara membedakannya gimana kalau ini otak atau enggak? Ada rekomendasi yang bilang bahwa kita ya bisa kok tahu itu otak atau enggak dengan cara melakukan pemeriksaan hematologi lengkap, ureum kreatinin, SGO, TSG, PT, profil lipid, gula darah, faal darah, asam urat, albumin, elektrolit, lumbal fungsi, EKG, kadar anti epilepsi dalam darah, ronsen toraks, MRI otak, EEG, semua kita periksa. Ada yang memang penting diperiksa dari daftar ini. Tapi umpamanya katakan fungsi ginjalnya hancur, gitu. Katakan seseorang gagal ginjal atau gagal liver atau gagal jantung atau gangguan pendarahan yang parah, yang super parah, yang kemungkinan dok sampai ahlinya dari darah atau ahli dari bidang tertentu itu bilang
ya besok kamu meninggal gitu kira-kira lah. Ini kan cerita ekstrimnya. Lalu si pasien mengalami kejang. Dari mana kita tahu kejangnya ini tanpa pencetus atau dengan pencetus? Apakah semua orang dengan gagal ginjal tahap akhir yang mengalami kejang, kita bilang, oh itu karena gagal ginjalnya? Atau itu epilepsi? Nah, memangnya orang gagal ginjal fase terminal itu nggak mungkin kena epilepsi. Dia kebal terhadap epilepsi. Kalau dia kejang itu pasti bukan epilepsi, pasti karena ginjalnya. Nangkep nggak logikanya ini? Ini logika yang sering kita pakai di banyak penyakit. Ini logika cacat yang dokter itu pintar, cerdas, sekolahnya lama, tapi logika itu kadang-kadang tapi kalian nangkep kan maksud saya? Kalau dia punya sakit A, sekarang kan dia imun dengan sakit yang lain, kebal dengan sakit yang lain. Jadi kalau orang gagal ginjal kejang, kita langsung bilang itu karena gagal ginjalnya. Buktinya di mana? Buktinya apa? Itu bukan epilepsi. Nah, ini sebenarnya bukan terbatas pada konteks epilepsi aja. Ini sampai dilatih ke masyarakat untuk berpikir kayak gini, karena kita terbatas dana, terbatas fasilitas. Jadi masyarakat ya sekarang kan ya tanda kutip dibodohi lah gitu dengan logika yang sama gitu. Pasien migrain dan hipertensi contohnya, memang benar orang migrain kadang-kadang migrainnya kambuh, tensinya naik. Kadang-kadang orang tensinya naik, migrainnya kambuh. Tapi logikanya ketika kamu datang ke dokter, migrainmu kambuh, tensimu naik. Nggak bisa dokternya bilang, oh migrainmu itu nggak apa-apa, aku turunkan aja tensi migrainmu, nggak usah diobati. Jadi logika ini salah. Ketika orang punya migrain, punya hipertensi, ya dua-duanya diobati. Migrainnya diobati, hipertensinya diobati. Ya masa saya datang, katakan saya ahli hipertensi, orang dengan migrain datang dengan hipertensi, saya bilang, oh migrainmu akan membaik kalau saya obati hipertensinya. Atau saya ahli migrain, kemudian orang datang dengan migrain dan hipertensi, saya bilang, oh hipertensimu nggak perlu, saya obati migrainnya, nanti hipertensimu turun sendiri. Kan sering kalian dapat kayak gitu di kedokteran kan? Kalian datang ke dokter, dokternya pakai logika yang sama. Nggak begitu. Memang ada hubungan sebab akibat, tapi nggak selalu langsung kamu terapi yang satu, yang lain langsung ikut turun, langsung membaik. Atau suatu penyebab, kalaupun tiba-tiba dia migrain kambuh selalu karena hipertensinya. Enggak. Itu ada dua entitas berbeda yang harus diterapi secara terpisah, dideteksi penyebabnya secara terpisah, dideteksi resikonya secara terpisah. Secara terpisah artinya apa? Biayanya double. Gimana supaya hemat? Ya udah digajiin satu aja, salah satu aja terapi, sisanya itu bilangnya kalau aku obatin yang satu, mudah-mudahan satunya sembuh biar hemat. Ya tapi pendekatannya itu nggak logis, karena ini ada dua penyakit. Nah, balik lagi ke epilepsi. Jadi kapan kita mengetahui bahwa epilepsi ini dengan pencetus atau tanpa pencetus? Nomor satu yang kita lihat ya otaknya. Otaknya ada kerusakan organik apa enggak? Otaknya ada tanda-tanda gangguan fisik apa enggak? Sederhana lah, saya kan bukan ahli bedah saraf, saya nggak ngerti bedah saraf, saya nggak belajar bedah saraf. Tapi dalam pandangan saya itu konyol kalau pasien epilepsi di terapi epilepsi, nggak pernah di MRI, ternyata tumor otak. Ya keluarganya nangis darah kalau ternyata tumor otaknya bisa diobati di awal, kita tidak deteksi. Kita bilang, oh ini bangkitan tanpa pencetus, perlu MRI nggak dok? Nggak usah, langsung terapi, jus. Terapi 2 tahun, epilepsi nggak berhenti, tumor otak tambah besar. Terlambat diagnosis nggak? Terlambat diagnosis. Jadi langkah pertama untuk lihat apakah ini dengan pencetus atau tanpa pencetus adalah MRI. Bukan periksa fungsi organ. Kita lihat dulu otaknya ini bermasalah apa enggak secara fungsi. Nah, disebut functional MRI. Untuk epilepsi standarnya lebih tinggi dari yang lain. MRI untuk epilepsi standarnya 3 Tesla. Tapi rumah sakitnya nggak punya uang buat 3 Tesla. Bagaimana ya? Kita cuma punya 1,5 Tesla. Minimal punya fasilitas flare. Nah, flare ini istilah teknikal, Anda nggak perlu paham. Tapi yang Anda perlu paham adalah apakah
fasilitas yang Anda kunjungi itu punya MRI 3 Tesla atau enggak kalau Anda punya epilepsi. Ya kalau nggak punya MRI 3 Tesla, kemungkinan deteksi itu lebih sulit. Karena analisis fungsi otak sangat terbatas pada MRI konvensional 1 Tesla atau 1,5 Tesla. Apalagi kalau tidak punya flare. Jadi kesimpulannya sebenarnya sederhana ya, dari pemaparan saya tentang pembuka epilepsi. Ya kita belum masuk ke pengobatan. Kita hanya di pengenalan bahwa kejang itu harus benar dulu, benar kejang dulu baru bilang itu epilepsi. Benar gak ada pencetus baru bisa dibilang epilepsi. Gak bisa kita sekedar bilang oh ini kayaknya. Enggak. Karena nanti besok di episode selanjutnya kita akan bahas bahwa pengobatan epilepsi itu efek sampingnya banyak, pemantauannya mahal, obatnya mahal. Salah mengobati itu fatal. Ruginya buat pasien meskipun bukan nyawa, tapi stres, psikis, dan finansial, dan mungkin fisik. Kesimpulannya sederhana kan? Kejang, video EEG, MRI 3 Tesla. Video ini singkat, jawabannya cuma itu. Dan pastikan bahwa ini bukan gangguan kejiwaan. Pastikan bahwa memang kejang Anda adalah kejang epilepsi, yakni bangkitan yang tidak memiliki pencetus dan adalah benar bangkitan. Menutup video ini ya, ini bukan promosi diri sendiri. Saya promosikan channel YouTube saya, tapi saya nggak mempromosikan praktik saya. Mau buktinya? Nih saya bilang. Kalau kamu kejang, jangan berobat ke saya, Dr. Leo. Saya ini terlalu bodoh. Tidak kompeten untuk menangani pasien kejang. Dan jangan lupa, saya tidak punya monitoring EEG. Saya tidak punya video EEG dan saya tidak punya MRI 3 Tesla. Nah, jangan fokus dokternya. Lihat dokternya, Dr. Leo goblok, gak bisa ngobatin. Alasan yang lain Dr. Leo gak bisa ngobatin adalah dia gak punya video EEG dan MRI 3 Tesla. Nah, jangan terkecoh bahwa saya ini ke rumah sakit pendidikan terbaik di Indonesia. Saya pasti bisa ditangani dengan benar. Ya kamu stratamu di mana waktu datang? Kalau stratamu yang ngantri yang sudah dia injury time dilayani, nggak bakal dapat video EEG, MRI 3 Tesla nggak bakal dapat. Ya kualitas pelayananmu akan mirip dengan di RSUD. Karena fokusnya jangan dokternya siapa. Fasilitasnya ada apa enggak? Bisa dipakai apa enggak? Enggak punya ya. Kan dokter bukan Harry Potter. Dokter kan bukan penyihir. Mau gelarnya sepanjang apapun, video EEG nggak ada, MRI 3 Tesla nggak ada ya nggak bisa kerja kan gitu. Koki mau sepintar apapun, kompor nggak ada, dia mau ngapain? Nah, kira-kira kayak gitu gambarannya. Fokus jangan hanya pada gelar. Gelar yang sesuai oke, sangat baik. Makin panjang makin bagus. Saya bukan bilang gelar nggak penting. Tapi ya begitu di belakang gelar itu harus ada fasilitas dan pembiayaan. Kalau enggak ya yang dijual hanya gelar. Dan akhirnya ya bahaya. Karena kan balik ke kalimat yang sangat populer di dunia kedokteran. Dokter hanya manusia biasa. Saya rasa itu saja pengenalan tentang MRI, tentang epilepsi. Janganlah kita ini sebagai sesama dokter menggampangkan statistik dari negara lain hanya karena statistik itu merugikan posisi kita, baik sebagai pengajar, baik sebagai dokter di asuransi tertentu, dokter di jaminan kesehatan tertentu. Karena ketika kita bilang, oh itu statistiknya dari Amerika, oh itu statistiknya dari Jepang, ibu nggak usah percaya. Itu sesungguhnya kita merendahkan sesamanya kita. Bahkan kalau Anda profesor, Anda dokter, Anda merendahkan sesama profesor dan dokter yang mati-matian mengabdikan hidupnya di negara lain untuk sakit yang Anda concern juga sebenarnya. Jadi, ya saya rasa tidak elok lah kalau kita meminimalkan statistik. Selama penelitian itu punya kontrol yang baik, validitas yang bagus, dan dilaksanakan dengan baik, kita harus bisa menggunakan statistik tersebut untuk kesehatan pasien kita. Ya kalau statistik itu merugikan jaminan kesehatannya, itu urusan jaminan kesehatannya dengan pasiennya.
Bukan urusan kita dengan pasiennya. Urusan kita kan menyampaikan statistik yang berkualitas. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.